Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia, berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Papak, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba. Padahal Batak tidak hanya berdasarkan suku Toba. Saat ini pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi ada pula yang menganut kepercayaan tradisional yakni tradisi Malim yang penganutnya disebut Parmalim dan juga menganut kepercayaan animisme. Walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang. Orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia. Tetapi tidak diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Timur. Bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2.500 tahun lalu. Yaitu pada zaman Batu Muda atau Neolitikum. Karena hingga sekarang belum ada artefak Neolitikum atau zaman Batu Muda yang ditemukan di wilayah Batak. Maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman logam. Pada abad ke-6, pedagang-pedagang Tamil asal India mendirikan kota dagang bernama Barus, yang terletak di pesisir barat Sumatera Utara. Mereka berdagang kapur barus yang diusahakan oleh petani-petani di pedalaman. Kapur barus dari tanah Batak, bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Pada abad ke-10, Barus diserang oleh Sriwijaya. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir Sumatera. Pada masa-masa berikutnya, perdagangan kapur barus mulai banyak dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni di pesisir barat dan timur Sumatera Utara. Koloni-koloni mereka terbentang dari Barus, Sorkam, hingga Natal. Hingga saat ini, teori-teori masih diperdebatkan tentang asal-usul dari bangsa Batak. Mulai dari Pulau Formosa atau Taiwan, Indochina, Mongolia, Mizoram dan yang paling kontroversial yaitu 10 suku yang hilang dari Israel. Identitas Batak populer dalam sejarah Indonesia modern setelah didirikan dan tergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Toba, Simalungun, Papak di organisasi yang dinamakan Jong Batak tahun 1926, tanpa membedakan agama dalam satu kesepahaman. W. Liddell mengatakan, bahwa sebelum abad ke-20 di Sumatera bagian utara tidak terdapat kelompok etnis sebagai satuan sosial yang berhubungan. Menurutnya sampai abad ke-19, interaksi sosial di daerah itu hanya terbatas pada hubungan antar individu, antar kelompok kekerabatan, atau antar kampung. Dan hampir tidak ada kesadaran untuk menjadi bagian dari satuan-satuan sosial dan politik yang lebih besar. Pendapat lain mengemukakan, bahwa munculnya kesadaran mengenai sebuah keluarga besar Batak baru terjadi pada zaman kolonial. Dalam karangan ilmiah J. Pardede mengemukakan bahwa istilah tanah Batak dan rakyat Batak diciptakan oleh pihak asing. Sebaliknya, Siti Omas Manurung, seorang istri dari putra pendeta Batak Toba menyatakan, bahwa sebelum kedatangan Belanda, semua orang Karo maupun Simalungun mengakui dirinya sebagai Batak. Dan Belandalah yang telah membuat terpisahnya kelompok-kelompok tersebut. Ada juga sebuah mitos yang memiliki berbagai macam versi menyatakan, bahwa Pusuk Buhit, salah satu puncak di barat Danau Toba, adalah tempat kelahiran bangsa Batak. Selain itu mitos-mitos tersebut juga menyatakan bahwa nenek moyang orang Batak berasal dari Samosir. Terbentuknya masyarakat Batak yang tersusun dari berbagai macam marga, sebagian disebabkan karena adanya migrasi keluarga-keluarga dari wilayah lain di Sumatera. Penelitian penting tentang tradisi Karo dilakukan oleh J. Haneman, berdasarkan sastra lisan dan transkripsi dua naskah setempat, yaitu Pustaka Kembaren dan Pustaka Ginting. Menurut Pustaka Kembaren, daerah asal marga Kembaren berasal dari Pagaruyung di Minangkabau.
Orang Tamil dari India diperkirakan juga menjadi unsur pembentuk masyarakat Karo. Hal ini terlihat dari banyaknya nama marga Karo yang diturunkan dari bahasa Tamil. Orang-orang dari suku Tamil yang menjadi pedagang di pantai barat, lari ke pedalaman Sumatera akibat serangan pasukan Minangkabau yang datang pada abad ke-14 untuk menguasai Barus. Tiap puak Batak memiliki salam khasnya masing-masing. Meskipun suku Batak terkenal dengan salam Horasnya, tetapi masih ada dua salam lagi yang kurang populer di masyarakat, yakni Mejuah-juah dan Enjuah-juah. Horas sendiri masih memiliki penyebutan masing-masing berdasarkan puak yang menggunakannya. Cukup sekian teori yang dapat kami sampaikan mengenai asal-usul suku Batak, yang kami rangkum dari laman web suku Batak, Wikiwen. Kiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih.